Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Ibu dan teman-teman. Saya Farinisa Rizky Sadewi, mahasiswi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas, akan memaparkan metodologi penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan Persediaan Bahan Baku Toko Kopi Rasa dengan metode EOKI dan EABC. Adapun bab 3, metodologi penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan informasi ataupun materi-materi yang relevan dari buku, jurnal, skripsi, ataupun artikel yang beridentitas jelas. Sedangkan studi lapangan merupakan kegiatan mengamati ataupun mengumpulkan informasi yang ada di lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan materi-materi atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan persediaan, peramalan, uji normalitas data, MRP atau Material Requirement Planning, Economic Order Quantity atau EOQ, dan Activity Based Costing atau ABC. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan mengamati kondisi toko kopi rasa, melakukan wawancara dan diskusi dengan owner yang bernama Damara, kemudian melakukan observasi sistem persediaan bahan baku toko kopi rasa, dan mengidentifikasi permasalahan pengadaan bahan baku. Nah, dengan proses membandingkan studi literatur dan studi lapangan, diperoleh kondisi dan permasalahan sistem persediaan bahan baku toko kopi rasa, sehingga dirumuskanlah permasalahan berupa bagaimana rencana persediaan bahan baku yang optimal pada toko kopi rasa. Nah, pada proses perumusan masalah ini, input yang dibutuhkan yaitu profil perusahaan, toko kopi rasa, dan sistem persediaan toko kopi rasa yang diterapkan oleh owner pada saat sekarang ini. Nah, sebelum beralih ke pengumpulan data, juga dilakukan memilih metode penelitian seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu Economic Order Quantity dan Activity Based Costing. Setelah data terkumpul dan rumusan masalah telah ditemukan, kemudian tujuan penelitian akan sejalan dengan rumusan masalah. Nah, untuk batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya berfokus pada bahan baku kopi yang digunakan di toko kopi rasa. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, ada beberapa data yang dibutuhkan. Data-data ini terbagi menjadi data primer yang diperoleh langsung dari pihak toko kopi rasa, dan juga ada data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga atau pihak di luar toko kopi rasa. Adapun data-datanya yaitu jenis dan harga bahan baku kopi, harga minuman kopi, data pembelian bahan baku kopi tahun 2021, data penjualan minuman kopi tahun 2022, biaya pesan bahan baku kopi, biaya pengiriman bahan baku kopi, dan waktu menunggu atau yang lebih dikenal dengan lead time dari bahan baku kopi yang dikirim dari pemasok atau supplier. Selanjutnya, dari proses pengumpulan data ini, diharapkan ditemukan output data yang dapat diolah untuk perhitungan. Nah, dalam pengolahan data, dimulai dengan uji normalitas data atau uji Kolmogorov-Smirnov, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan baku kopi atau jenis-jenis bahan baku kopi menggunakan metode activity-based costing. Selanjutnya, melakukan peramalan penjualan produk kopi dan merencanakan ataupun merancang kebutuhan bahan baku toko kopi rasa tahun 2022. Untuk proses detailnya dimulai dengan menggambarkan plot data historis pembelian bahan baku kopi, kemudian menentukan metode peramalan yang sesuai dengan pola data, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi peramalan dan memilih metode peramalan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya melakukan verifikasi terhadap metode peramalan terpilih, melakukan peramalan pembelian bahan baku untuk periode yang akan datang, kemudian melakukan disagregasi data pembelian bahan baku dan merencanakan persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan fokus analisis perencanaan persediaan. Jadi di sini yang dibahas adalah membandingkan biaya sistem persediaan yang diusulkan dan biaya sistem persediaan saat ini. Sehingga outputnya yaitu terdapat perbandingan biaya sistem persediaan yang telah diterapkan dan sistem persediaan yang diusulkan. Dan yang terakhir, membuat penutup yang terdiri dari proses menarik kesimpulan dari penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan output dari bagian ini yaitu ditemukannya sistem perencanaan persediaan bahan baku yang optimal ataupun yang terbaik untuk diterapkan. Sekian saja metodologi penelitian untuk proposal penelitian saya, Farinisa Rizky Sadewi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.